disitulah perbuatan Allah mulai berjalan. Ya. Yang tadinya satu tetes air, Allah membentuk dengan kuasanya insan yang sempurna secara zahir. Nantinya menjadi wadahnya badan ruhani, dikatakan badan jasmani. Maka ketika kita ingin mengenal sifat-sifat Allah, haruslah kita mengenali jati diri kita dengan mengenal pribadi yang hakiki sebagai insan yang sempurna. Karena manusia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia yang disimpan, yang nantinya ingin dikenal. Jadi murid harus paham, di sini perguruan mengajarkan tauhid, ya, tauhid, untuk menyatakan bahwa ketika kita mengucapkan beriman kepada Allah, kita betul-betul tahu. Setelah betul-betul tahu, barulah bersyahadat. Bersyahadat itu penyaksian, loh. Maka di alam ruh dahulu kala, ruh sudah bersaksi sebelum masuk ke badan jasmani manusia. Allah sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti sudah betul-betul bertemu, dimasukkan ke dalam badan jasmani. Allah mengambil ingatannya. Maka di situ kita harus mencari bagaimana bersaksi dengan benar, dengan yakin dengan ilmu, tidak sebatas ucapan saja. Dan di perguruan proses penjabarannya bertahap dari awal. Di sini saya jabarkan dengan perlahan agar murid-murid yang baru dimanapun murid-murid berada agar paham. Saya mulai dari awal. Perguruan mengajarkan yang namanya 3 nama suci. 3 nama suci merupakan proses terjadinya insan manusia menuju ke alam dunia. Kita harus memahaminya. Kalau tidak memahami, bagaimana kita mengerti nanti kembali kemana? Sudah dinyatakan asal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Setelah kita menjadi tenang, maka ketenangan itu bisa dicapai dengan pemahaman. Kita memahami proses diri kita, awalnya tiada. Adam artinya tiada. Sebelum adik-adik dizahirkan, dilahirkan, awalnya kan tiada. Sebelum bapak ibu menikah, berarti belum punya angan-angan bapak ibu ingin mempunyai anak. Paham ya? Lalu Allah dengan kuasanya mengadakan manusia melalui proses ayah dan ibu. Ketika ayah dan ibu mengumpulkan rasa di dalam perkawinan yang suci, air rasa dari ayah
dengan air rasa dari ibu bertemu di dalam rahim ibu. Okay. Air itu pun dikatakan sebagai nur daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nur Muhammad Zahir karena berproses. Nur yang zahir karena terlihat. Okay? Makanya kita harus paham asal mula terjadinya seluruh ciptaan manusia berasal daripada Nur Zatullah. Lalu dizahirkan lagi menjadi nur daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah air rasa dari ayah dan ibu bertemu di dalam alam kesucian, disitulah perbuatan Allah mulai berjalan. Okay. Yang tadinya satu tetes air, Allah membentuk dengan kuasanya insan yang sempurna secara zahir. Okay. Nantinya menjadi wadahnya badan ruhani, dikatakan badan jasmani. Maka nyata bahwa yang membentuk manusia ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bapak dan ibu.